Ya nggak apa-apa, yang penting jangan pengaruhi yang apa. Untuk sore yang apa, keluarkan yang apa, keluar. Nah, kasih saya. Kalau harus khusus, bawah saja. Ngerti? Kalau sore gini di luar, dinaikkan jauh-jauh. Nah, ini atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ayyuhan nas, qanaatina'udzubillah. Kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu bab fadlil Islam, bab tentang keutamaan Islam. Disebutkan di situ beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa athar dari salafus saleh yang menjelaskan tentang beberapa keutamaan Islam dan muslimin. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, bab wujubil Islam, bab wajib Islam, kewajiban berislam. Disebutkan dengan kalimat wujub, kewajiban, bukan sunnah, apalagi mubah, tapi wajib, merupakan kewajiban seorang hamba yang mendaki kebahagiaan dunia akhirat untuk berislam. Bab ini menunjukkan pada kita yang Allah, seorang insan hanya dikasih satu dari dua pilihan, mau berislam atau tidak. Kalau dia berislam dan merupakan kewajiban seorang insan, maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan yang telah disebutkan pada bab yang sebelumnya. Tapi kalau dia enggan, tidak mau berislam, itu berarti dia telah menyatakan dirinya kafir. Dan akan disebutkan di sini insyaallah taala beberapa dalil yang menjelaskan keharusan berislam dan beberapa ancaman bagi orang-orang yang memilih selain Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Al-Imran ayat 85.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya agama selain Islam adalah batil. Apapun namanya, apapun bentuknya, yang selain Islam, Islam dengan makna khusus yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah batil. Entah namanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun yang lainnya, dinyatakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang yang memilih agama selain Islam. Dia mendapatkan dua kejelekan. Kejelekan yang pertama, kejelekan duniawi. Kejelekan yang kedua, kejelekan ukhrawi. Kejelekan yang pertama yang duniawi, Allah menegaskan di sini falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Maknanya Allah bahwasanya agama dia merdud, ghairu maqbul, tertolak dan tidak diterima. Maka semua amalnya sia-sia. Bagaimana bahas kemarin, amilatun nasibah. Jiwa yang beramal yang berusaha payah yang capek, tapi sia-sia. Coba ya, batin. Ada kejelekan yang ukhrawi ditegaskan di akhir ayat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka dia mendapatkan khasirat dunia wal akhirah. Khusran dunia wal akhirah, kerugian duniawi, kerugian ukhrawi. Nah, maka ayat ini yang isinya merupakan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang memilih Islam, memilih selain Islam sebagai agama. Maka dipahami daripadanya kewajiban berislam, kewajiban untuk berislam, agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang mendatangkan keuntungan duniawi, keuntungan ukhrawi, hanya Islam. Wajib Muslim atau kafir. Ada Muslim untung dunia akhirat. Tidak mau Muslim ada kafir. Anda kafir rugi dunia akhirat. Hanya itu pilihan. Allahumma. Maka sekali lagi di sini kalau kita ditegaskan, tidak mungkin disatukan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Sekali lagi jangan sampai ada dari kalangan tokoh-tokoh cendekia yang mengaku Muslim punya ide, punya niatan untuk berusaha menyatukan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin menyatukan antara Islam dengan kekufuran, menyatukan antara tauhid dengan syirik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga sekali lagi penegasannya, Islam adalah hak, selainnya adalah batil. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama menggunakan alif lam litta'arif ad-din, ayat ad-din yang hak, ad-din yang sempurna, ad-din yang Allah ridhai, ialah al-Islam. Ingat, Islam di sini yang dimaksudkan Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya Islam yang diridhai oleh Allah.
hanya Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam yang hak, yang lainnya batil. Saya lagi ini merupakan penegasan. Milih Islam, Anda beruntung. Tidak mau memilih Islam, Anda kafir, rugi dunia. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya ini sirati adalah jalanku, mustaqiman dalam keadaan lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Di sini perintah untuk mengikuti sirat jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus. Sirat mustaqim dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan tauhid, dimaknakan dengan beberapa penafsiran yang semuanya sama. Kembalinya kepada diri Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti as-subul. Atafarraqa bikum an sabil, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, as-subul yang dimaukan dengan as-subul dalam ayat di atas ialah al-bid'ah wa syubhat, kebid'ahan dan syubhat. Ayat ini pembicaranya lebih khusus, lebih mengkerucut. Kalau ayat yang pertama dan yang kedua terkait dengan muslim dan non-muslim, hanya dua pilihan. Ada muslim, bahagia. Non-muslim, maka ada kafir, rugi. Ayat yang ketiga ini terkait dengan kaum muslimin. Ini ayat memberitakan kepada kita bahwasanya dalam Islam itu sendiri ternyata terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, ragam pemikiran, ragam paham, ragam syubhat, ragam bid'ah. Maka di sini kami dimaksud untuk muslimin secara khusus juga hanya satu dari dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah ittiba' as-siratal mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus. Anda bahagia. Apa yang kedua? Ittiba' as-subul, mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek, yang banyak, yang ditafsirkan tadi oleh Mujahid rahimahullah dengan al-bid'ah wa syubhat, mengikuti kebid'ahan, syubhat, penyimpangan dalam beragama, dalam berpikir, dalam berfaham. Anda akan rugi, sesat. Sehingga dua hal harus melalui dua proses yang diistilahkan oleh sebagian masyayikhuna. Poin yang pertama disebut dengan hidayah ila thariq, hidayah menuju ke jalan yang benar, yaitu pada Islam. Pilihannya Islam atau non-Islam. Bagi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia mendapatkan hidayah ila thariq, hidayah menuju ke jalan yang benar di Islam, diselamatkan dari kekufuran. Namun ini belum cukup. Harus ada hidayah kedua yang disebut dengan hidayatul thariq, hidayah di dalam menempuh jalan yang benar tadi. Itulah yang disebutkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siratal mustaqim. Paham ya? Yang pertama muslim umum, mencakup semua orang-orang berislam yang mengucapkan dua kalimat syahadatain. Itu belum cukup. Ditambahi dengan yang kedua hidayatul thariq, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Seorang muslim yang senantiasa di atas sunnah Rasul SAW,
di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Alhamdulillah, gambaran jelasnya terkait dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus dalam Islam, dan jalan-jalan penyimpangan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad dan juga yang lain dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau menceritakan ini hadis sebagai tafsir untuk ayat ini. Di dalamnya terdapat gambaran yang sangat jelas tentang Islam ini. Katanya beliau radhiyallahu anhu warḍah, "Haqqalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima." Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Ingat, satu garis saja, lurus dia. Beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Jalan satu yang lurus tadi adalah jalan Allah yang mustaqim, siratal mustaqim. Kemudian katanya Mas'ud, wa khatta an yaminihi khututan wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah SAW membuat banyak garis di sebelah kanannya dan banyak garis di sebelah kiri. Di sebelah kanan garis yang lurus tadi dan sebelah kirinya banyak garis-garisnya. Beliau mengatakan wa hadhihi subul, garis-garis sebelah kanan sebelah kiri yang banyak ini, itulah yang namanya subul dalam ayat tadi. Jalan-jalan kecil yang banyak. Beliau mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan pada penghujung masing-masing jalan yang pendek tadi ada setan yang menyuruh umat manusia untuk masuk padanya. Nah, kemudian beliau membawakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalan yang lurus, yang panjang tadi, yang lurus tadi, ikuti dia. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek sebelah kanan sebelah kiri tadi, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gamblang ini. Sekali lagi, jalan Islam cuma satu. Jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jalan Islam dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Quran Kitab, Al-Quran Sunnah, Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, Al-Quran dan sunnahnya Rasul dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini. Itu yang lurus tadi. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya ujung dari jalan lurus yang panjang tadi ialah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang pendek-pendek yang sebelah kanan dan sebelah kiri tadi adalah subul syaitan, jalan setan. Diterangkan oleh sebagian salaf, yang dimaksudkan dengan setan yang ada di masing-masing jalan kecil yang pendek yang banyak itu ialah syaitanun minal insi, setan dari kalangan manusia. Sebab yang dibahas sekarang ini adalah umat manusia. Kalau dari bahasa jin, tak ketok, tidak kelihatan mana setannya. Mereka menjelaskan itu setan dari bangsa manusia. Mereka menerangkan yang dimaukan dengan setan dari bangsa manusia ialah ashabul ahwa'i wal bidah, ahli bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah. Maka kita dilarang untuk mengikuti subul,
Jangan mengikuti jalan-jalan kebid'ahan tadi yang padanya ada masing-masing tokoh-tokoh bid'ah. Katanya para ulama, ujungnya nanti ialah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dua pilihan. Satu dari dua pilihan yang disebutkan untuk kaum muslimin terkait dengan muslimin yang menelusuri Islam. Pilihan yang pertama, pilihan yang bahagia. Dia menelusuri siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in. Dia selamat. Ujungnya surganya Allah Taala. Kalau kemudian dia sampai menyimpang dari jalan ini, masuk ke sebelah kanan, ekstrim kanan, masuk ke sebelah kiri, ekstrim kiri, ifrat atau mentafsir, berlebihan atau kurang, maka dia menyimpang dari jalan mustaqim, maka dia masuk dalam lingkaran setan dan ujungnya nanti ialah neraka. Hanya ini. Selamat atau menyimpang, sunnah atau bid'ah. Dalam bab ini Allah tidak berlaku pepatah sebagian pihak yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Gak payu. Kalau Roma itu sebuah tempat, banyak jalan menuju ke sana. Ada yang jauh, ada yang singkat, alternatif, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang mulus, gelonjal, yang penting nyampe di Roma. Duniawi. Tetapi kalau urusan terkait dengan masalah jalan menuju Allah Taala, jalan menuju surganya Allah Taala, satu jalannya. Jangan ada kata-kata banyak jalan menuju surga. Oh tidak, cuma satu. Cuma satu. Ya kan belok kanan sedikit. Nah, nanti kan tahu-tahu itu baik lagi, nanti ke surga juga. Oh tidak. Sekali lagi ditegaskan oleh para ulama, orang-orang yang belok ke arah kanan masuk ke jalan yang kecil tadi, ujungnya neraka, bukan surga. Mungkin belok kiri benar, nggak benar juga. Yang sebelah kiri pun juga demikian, ujungnya neraka, bukan surga. Hanya satu, sabilul haq wahid, jalan kebenaran cuma satu, siratal mustaqim cuma satu, jalan Allah dan Rasulnya cuma satu. Jalan yang ditempuh oleh para nabi dan mursalin, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin dulu sampai sekarang. Ini jalannya imam terkemuka pada tahun. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, lain. Ini jalan mereka, satu mustaqim. Kita tidak milih. Mau milih jalan mereka selamat surga yang ada pegang, mau menyimpang neraka tempatnya. Dua pilihan, kata lain. Makanya tadi kalau Allah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mengikuti, menelusuri satu jalan kebenaran. Dan dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka tidak mungkin disatukan antara sunnah dengan bid'ah. Tidak mungkin sinkronisme sunnah dan bid'ah, tidak mungkin. Ya sedikit sunnah, campurannya 50%. Nanti kemudian campur dengan bid'ah 50%. Kan enak. Sekali-kali sunnah, sekali-kali bid'ah. Sekali-kali lurus, sekali-kali bengkong. Jadi kan fleksibel. Oh nanti. Kalau yang namanya sunnah dicampur perkara kebid'ahan, bukan sunnah lagi namanya, tapi namanya bid'ah. Hanya dua kemungkinan barakallahu. Maka seorang muslim yang baik, seorang muslim yang betul-betul mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, seorang muslim yang tahu kewajiban dia mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang yakin akan ketemu dengan Allah nantinya, seorang muslim yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berupaya untuk menelusuri siratal mustaqim.
seorang muslim yang gak peduli dengan diri, seorang muslim yang merugi, maka dia akan mengafikan jalan yang lurus dan dia akan dengan semena-mena, dengan semau dia memilih jalan penyimpangan yang dia inginkan. Itu semua kembali pada masing-masing orang. Nanti urusannya di yaumul qiyamah setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana masing-masing orang akan merasakan masa depannya. Jadi orang yang berbahagia dengan surganya Allah atau menjadi orang yang sengsara dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi masalah besar adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bil syahwat." Surga itu diliputi, dikelilingi dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak enak yang dibenci oleh banyak orang. Sementara neraka diliputi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Mau ke surga harus taat aturan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, harus sholat, harus puasa, harus begini, harus begini, harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sesuatu yang sangat tidak cocok dengan hawa nafsu. Tetapi yang namanya neraka diliputi dengan berbagai macam kenikmatan. Yang haram ya haram, mau menenggak amr ya Allah amr, mau yang bikin syirik bolehlah syirik, yang bikin bid'ah ya Allah bid'ah, luwes gitu. Itu yang repot. Dan hawa nafsu masing-masing kita menyukai yang namanya syahwat. Hawa nafsu masing-masing kita tidak menyukai yang namanya makarih, hal-hal yang tak menyenangkan. Inilah rupanya. Inilah perjuangannya. Inilah letak jihad nafsinya. Jihad melawan hawa nafsu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiqu billah, dan taufiqul hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dianugerahkan taufiq dan hidayahnya, tergolong orang-orang yang bisa menempuh jalan yang lurus di atas al-mustaqim, menyelamatkan dari subul al-bid'ah wal syubhat. Amin ya rabbal alamin. Nakfir lana insyaallah pada pertemuan yang berikutnya dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.